TV masih pada gelaran debat publik pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Musirawas periode 2016 hingga 2021. Dan Albin, tentu saja tadi sudah kita saksikan ya, yaitu sesi tanya jawab. Betul. Yang dilakukan oleh masing-masing calon pasangan kepada calon pasangan yang lainnya, dan itu sangat berlangsung seru sekali. Dan tampak sekali setiap masing-masing paslon itu memiliki antusiasme untuk memajukan kesejahteraan Kabupaten Musirawas di tahun 2016-2021. Iya, tentunya 5 tahun ke depan. Nah, ini sepertinya kita bingung ya, yang mana yang sepertinya pantas untuk menjadi pemimpin 5 tahun ke depan. Nah, ini Albin, untuk tanggal 9 Desember 2015 nanti jangan lupa gunakan hak pilih Anda. Siapa saja yang menurut Anda itu tepat untuk menjadi pemimpin Kabupaten Musirawas. Iya, benar sekali. Luangkan waktu Anda kurang lebih 15 menit saja, karena satu suara itu sangat berpengaruh untuk masa depan Kabupaten Musirawas 2016-2021. Ya, 15 menit untuk 5 tahun, Anggun. Betul sekali. Albin, langsung saja kita masuk kepada segmen selanjutnya ya. Iya, yaitu segmen selanjutnya adalah segmen closing statement, di mana masing-masing paslon memberikan statement terakhir mereka untuk meyakinkan kembali kepada seluruh masyarakat Kabupaten Musirawas agar memilih mereka untuk menjadi pemimpin dan untuk memajukan kesejahteraan umum di masyarakat Kabupaten Musirawas 5 tahun ke depan. Baik, langsung saja silakan menyaksikan. Pendengar RRI dimanapun berada, para pemirsa televisi dan hadirin yang saya banggakan, kita memasuki segmen yang keempat. Pada segmen keempat ini merupakan segmen debat, di mana masing-masing pasangan diberikan kesempatan untuk bertanya, kemudian ditanggapi atau disanggah oleh pasangan lainnya sesuai dengan urutan kesempatan yang diberikan. Sesi pertama, sesi pertama, nanti pasangan calon nomor urut 1 diberikan kesempatan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2 selama 1 menit. Pasangan nomor urut 2 menjawab pertanyaan pasangan calon nomor urut 1 selama 2 menit. Selanjutnya, pasangan nomor urut 3 menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 2 selama 2 menit. Dan kemudian pasangan nomor urut 1 yang tadi memberikan pertanyaan menanggapi jawaban dan tanggapan dari pasangan calon nomor urut 2 dan 3 selama 3 menit. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami. Baiklah, saya akan mulai dengan pasangan calon nomor urut 1, Ibu Ratna Mahmud dan Bapak Zabur Nawawi, untuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2, Bapak Hendra Gunawan dan Ibu Suwarti. Waktu untuk bertanya 1 menit, saya persilakan. Yang terhormat pasangan nomor urut 2, peningkatan kesejahteraan masyarakat selain dari sektor pendidikan dan lain-lain dapat dilihat dari besarnya pendapatan suatu rumah tangga. Berdasarkan data statistik Kabupaten Musirawas, presentasi pengeluaran atau belanja bahan kebutuhan pangan masih lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran non-pangan. Artinya, kebanyakan atau sebagian besar masyarakat Musirawas masih hidup pas-pasan. Ditambah lagi dengan turunnya harga sawit dan karet saat ini, di mana petani kita sebagian bertani komoditas ini. Pertanyaan kami, solusi apa yang Anda tawarkan kepada masyarakat petani sawit dan karet untuk meningkatkan pendapatan mereka di saat harga-harga komoditinya turun seperti saat ini? Terima kasih. Baik, saya persilakan Bapak Hendra Gunawan dan Ibu Suwarti untuk menjawab pertanyaan tersebut. Waktu untuk menjawab adalah 2 menit. 2 menit itu dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya, dan ini sangat baik khususnya untuk diketahui oleh seluruh rakyat Musirawas yang sekarang memang sedang terpuruk akibat harga karet yang rendah dan juga harga sawit yang juga memang rendah.
padahal komoditas ini menjadi andalan Kabupaten Musirawas. Tentunya kami bersama Wakil Bupati ini telah menyusun konsep dan juga sesuai dengan visi misi kami, dan tentunya untuk mengatasi hal ini semua agar para petani meningkat kesejahteraannya, yang saya katakan tadi hampir 84,6% hidup di sini, dan yang merupakan penyumbang terbesar kemiskinan di Musirawas yang hampir angka 17,6%. Ke depan kita telah menyusun, membuat suatu terobosan, dan insya Allah ini yang menjadi pertama di Indonesia, yaitu kita akan meluncurkan kartu petani murah makmur. Seluruh petani di Musirawas nanti ke depan ini akan kita fasilitasi dengan kita bantu sarana produksi dan lain sebagainya sampai dengan pemasaran. Kemudian dalam rangka kita untuk meningkatkan kesejahteraan para petani nanti, kualitas karet tentunya akan kita tingkatkan, tapi kita harus hilirisasi dan industrialisasi di bidang ini harus kita galakkan ke depan tanpa ada cara yang lain. Dan insya Allah kita akan berusaha artinya untuk mendatangkan investasi di sini, sehingga industrialisasi karet ini dan juga pabrik-pabrik mini sawit ke depan, di samping kita mencari diversifikasi dan lain sebagainya. Terima kasih. Baiklah, Baik. saya akan menyanggal pertanyaan dari Pak Hendra. Mohon tunggu sebentar, belum saya persilakan. Baik, Pak Hendra, saya anggap cukup ya. Selanjutnya, supaya waktunya nanti bisa dimaafkan dengan baik maksudnya. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 3, Bapak Zulkarnain dan Ibu Ratnawati Ibnu Amin, mendapat kesempatan menanggapi jawaban pasangan nomor urut 2 tadi. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang, saya persilakan. Baiklah, sesuai dengan pertanyaan dari paslon nomor 1 dijawab oleh paslon nomor 2 nggak nyambung. Sebab posisi dia hanya membentuk bagaimana kebijakan-kebijakan ke depan. Seolah-olah mulai dari saat ini Pak Hendra dengan Pak Uswardi sudah jadi bupati dan wakil bupati. Kalau saya lihat dari pertanyaan dari Pak Zabur tadi, bagaimana caranya paslon nomor 2 menyikapi jalan keluar untuk meningkatkan harga karet dan sawit? Itu pertanyaannya. Tapi saya lihat dari kemarin sampai dengan sekarang posisi aman diambil oleh Pak Hendra. Apa tidak siap untuk berdebat? Jadi saya ambil kesimpulan, kami sebagai pihak nomor 2, apabila kami terpilih, satu langkah untuk meningkatkan harga sawit, mengundang investasi pengusaha di Musirawas, bangunlah pabrik Pak. Tapi Bapak gak usah punya kebun sawit. Yang mana kita harapkan apabila dia mau menginvestasikan dananya di sini, dia menyerap sawit-sawit para petani. Yang mana selama ini perlu Bapak ketahui, para pengusaha di kelapa sawit di daerah Kabupaten Musirawas rata-rata mempunyai kebun masing-masing. Jadi sebelum dia membeli buah sawit masyarakat, dia mengelola dulu punya dia sendiri. Bagaimana tidak mungkin harga itu selalu turun, diatur dan dimonopoli oleh pihak tertentu. Satu Pak. Kedua, ini kita harus sikap Pak, nggak boleh seakan-akan kebijakan nggak bisa. Kita udah mulai krisis. Kedua, harga karet. Bagaimana? Tidak adanya kepedulian pemerintah Kabupaten Musirawas, baik sebagai bupati atau wakil bupati, terlibat langsung dalam kebijakan 5 tahun terakhir belakang ini. Bagaimana tidak ada pergerakan? Harga dolar meningkat. Padahal kita sama-sama tahu karet ada produk berdasarkan harga dolar. Dolar naik, karet harus naik. Kemana uangnya? Selanjutnya, saya persilakan pasangan nomor urut 1, Ibu Ratna Mahmud dan Bapak Zabur Nawawi, untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor 2 dan tanggapan yang diberikan calon nomor 3 tadi. Waktu untuk menanggapi keduanya selama 3 menit. 3 menit itu dimulai dari sekarang, saya persilakan. Terima kasih. Untuk jawaban dari pasangan nomor urut 2, sebagian kami sepakat, namun sebagian tidak. Untuk mendirikan pabrik mini sawit, kami sependapat. Namun perlu diperhatikan kembali pertanyaan kami tadi, apa
bagaimana solusi yang ditawarkan untuk saat harga komoditi turun. Berarti komoditinya saat ini turun, apa yang ditawarkan? Untuk nomor urut 3 juga sebagian kami hargai jawabannya, sebagian kami setujui. Namun secara garis besar yang dikatakan bahwa harga karet tergantung pada harga dolar adalah salah. Harga karet itu berlaku hukum ekonomi, seperti halnya musim durian. Ketika durian banyak, harganya akan murah. Tapi ketika durian itu sedikit, harganya akan mahal, banyak yang mau beli. Karena saat ini kita ketahui karet di Musirawas sebagian besar diekspor ke Vietnam dan India. Ketika India dan Vietnam sudah tidak mau beli, kita tidak bisa bilang apa. Namun alangkah baiknya apabila di sela-sela tanaman sawit diberikan bantuan sapi bergulir, di celah-celah pohon karet diberikan tanaman sela, sehingga beberapa tahun ke depan walaupun harga karet dan sawit itu turun, masyarakat tetap bisa menikmati ekonomi dari yang lain. Silakan tambahkan, Bu. Baiklah. Nomor 1. Pertanyaan saya satu. Sudah cukup. Nomor 1 berkesempatan ya. Tadi sudah kasihkan kesempatan. Yang dikata kartu petani murah itu tadi. Dari mana itu? Beliau mau mengatakan Untuk mengendalikan harga karet, bagi saya itu yaitu dengan kita mendirikan pabrik-pabrik yang bisa memutuskan mata rantai penjualan karet tersebut, dan kita meningkatkan mutu karet dan pabrik-pabrik sawit yang ada di Kabupaten Musirawas. Itu saja cukup. Baik, cukup. Ya, jadi tadi saya sudah jelaskan untuk waktu yang ada ini. Sekarang nomor 1 itu menanggapi jawaban nomor 2 dan nomor 3 tadi ya. Nah, untuk selanjutnya sesi berikutnya kita berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3 dengan waktu bertanya selama 1 menit. Pasangan nomor urut 3 menjawab pertanyaan nomor urut 2 tadi selama 2 menit. Selanjutnya pasangan nomor urut 1 menanggapi jawaban pasangan nomor urut 3 selama 2 menit. Dan kemudian pasangan nomor urut 2 menanggapi jawaban dan tanggapan pasangan calon nomor urut 3 dan 1 selama 3 menit. Baiklah, saya mulai dengan pasangan calon nomor urut 2, Bapak Hendra Gunawan dan Ibu Suwarti, untuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 3, Bapak Zulkarnain dan Ibu Ranawati. Waktu untuk bertanya 1 menit, dimulai dari sekarang, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saudaraku paslon nomor 3 yang kami hormati dan kami cintai, untuk persoalan kualitas sumber daya manusia ini memang sangat penting. Kami mohon untuk dapat dijelaskan kira-kira strategi saudara dalam rangka kita untuk meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Musirawas dan sesuai dengan bidang tugas kewajiban daerah, mulai dari tingkat PAUD, TK, kemudian sampai tingkat SD, dan juga mungkin disampaikan data-data pendukungnya sehingga nanti kita mempunyai perencanaan yang pas ke depan. Mungkin itu, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Bapak Zulkarnain dan Ibu Ratnawati untuk menjawab pertanyaan tersebut. Waktunya 2 menit, saya persilakan mulai dari sekarang. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan paslon nomor 2 yang berkaitan dengan kualitas SDM pelayanan birokrasi secara menyeluruh ya. Kita harus fokus dulu pertanyaannya. Kalau misalnya birokrat itu kita sekat birokrat. Kalau pendidikan SD itu adalah anak sasaran kita untuk bisa melayani pendidikan anak-anak sekolah. Berkaitan dengan kualitas SDM itu kita lihat seperti kata Bapak moderator bahwa bagaimana sistem rekrutmen PNS itu sendiri. Pertama, yang kedua
transparansi rekrutmen PNS yang tidak berindikasi kepada KKN. Dan yang ketiga, sistem di dalam birokrasi dalam memberikan pelayanan. Dan yang keempat, sistem pengawasan internal dan eksternal, termasuk pengawasan yang melekat terhadap birokrat itu sendiri, bagaimana sistem penempatan jabatan. Reward dan punishment tetap diterapkan jika kita ingin memberikan pelayanan yang baik setiap tupoksi yang ada di SKPD itu sendiri. Jadi itu sedikit yang dapat kami sampaikan, bahwa intinya peningkatan SDM itu mulai dari rekrutmen pegawai negeri sipil yang akan mengabdi di birokrat. Jadi kalau kita lihat sekarang memang kualitas pendidikan kita ini cukup sangat rendah, makanya kami akan meningkatkan kualitas pendidikan itu dari tingkat PAUD sampai dengan SMA itu minimal. Lalu yang kedua, kita harus berorientasi pendidikan apa yang akan dikedepankan di Musirawas. Seandainya kalau kita Terima kasih Pak Zulkarnain dan Ibu Ratnawati. Baik, kita lanjutkan dengan pasangan calon nomor urut 1, Ibu Ratna Mahmud dan Bapak Zabur Nawawi untuk memberikan tanggapan atas jawaban pasangan nomor urut 3 tadi. Waktu untuk memberikan tanggapan selama 2 menit, dan 2 menit itu dimulai dari sekarang. Saya persilakan. Tanggapan dari terhadap pasangan nomor urut 3, itu pertanyaan dari paslon nomor urut 2 itu tentang SDM, bukan penerimaan CPNS. Karena urusan CPNS itu urusan Kemenpan. Jadi peningkatan SDM itu pertama, meningkatkan fasilitas akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, baik pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. 2, meningkatkan kemampuan akademik guru atau dosen melalui pendidikan, pelatihan di dalam maupun di luar negeri. 3, merevitalisasi lembaga pendidikan di perdesaan. 4, pemerataan perpustakaan sehingga ke desa guna meningkatkan minat baca masyarakat. 5, peningkatan gizi bagi peserta didik di PAUD dan sekolah dasar. Terima kasih. Ini mohon maaf ya, mohon diinventarisir Masih ada pertanyaan waktu. ya, bahwa tadi itu peningkatan Mohon tidak ada tanggapan. Tidak ada tanggapan. Sekarang Waktu kami terpotong oleh jawaban nomor 1 yang menyalahi mekanisme. Namun demikian, terima kasih. Biar tidak terlalu banyak ngomong saya. Kita simak pertanyaan tadi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kalau berlari kepada masalah penerimaan CPNS, itu yang ngatur Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara di Jakarta. Soalnya pun dicetak di sana, pengawasnya pun datang dari sana, bukan orang setempat, dengan sistem online. Jadi yang ditanyakan SDM jangan dijawab dengan penerimaan CPNS. Terima kasih. Maaf, yang saya paham Baik, tadi saya dari tidak pertanyaan ada ya. kesempatan Mohon untuk maaf. mengomentari. Tidak, saya katakan tidak ada. Tidak ada karena sudah diatur sudah rupa, sudah ada kesempatan masing-masing. Selanjutnya saya persilakan pasangan nomor urut 2, Bapak Hendra Gunawan dan Ibu Suwarti, untuk menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 3 dan tanggapan dari calon nomor urut 1 tadi. Waktu untuk menanggapinya selama 3 menit. 3 menit itu dimulai dari sekarang. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya dan juga terima kasih atas jawaban dari paslon nomor 3 yang tadi sudah dijelaskan. Nilainya sama, artinya kalau memang pertanyaannya tadi masalah PNS, jawabannya benar, Bu. Kemudian Pak Jul tadi juga kalau masalah SDM mulai dari pendidikan kita, SD dan segala macam tadi juga benar. Tapi yang saya inginkan tadi, khususnya kita ingin memahami bahwa kewajiban kita setelah jadi bupati nanti, ini ada tugas bupati di bidang pendidikan, yaitu dimulai di tingkat PAUD, TK dan SD. Ini menjadi kewajiban pemerintah daerah. Makanya kita menyiapkan ke depan
bagaimana PAUD Musirawas ke depan harus kita galakkan. Sehingga ini 50% karakter kita 5 tahun terbentuk di tingkat PAUD ini. Jadi itu mengapa pentingnya, makanya kami program ke depan 5 tahun, 1 desa, 1 PAUD, 1 TK, dan lain sebagainya. Dan terima kasih atas pertanyaan jawaban dari paslon nomor 1, ini sudah demikian baik, artinya kalau pantunnya itu sudah agak nilainya hampir 80 lah ini. Jadi tukang ojek naik skuter nyambung jack dak berputar-putar, bagus. Jadi ini semuanya betul jawaban tadi. Jadi kita mengharapkan siapapun yang bupatinya nanti terpilih, kita akan memprioritaskan di bidang PAUD dan TK ini. Ini jadi tugas kita ke depan. Kalau masalah perguruan tinggi, masalah SMA, SMP, ini ada tugas pusat dan juga provinsi. Jadi ini sedikit saya sampaikan, dan juga harus mengetahui data dasarnya tadi, PAUD di Musirawas berapa, itu yang kita harapkan. Karena kalau mau jadi bupati, jarum 1 saja kita juga harus tahu, apalagi hanya jumlah PAUD, jumlah TK, dan lain sebagainya. Jadi ini sekali lagi terima kasih atas jawabannya, semuanya bagus, dan juga mungkin nilainya sama lah, 80-80 lah ini. Tepuk tangan dulu kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sekali lagi minta maaf kalau agak kaku di dalam memimpin acara ini karena semuanya sudah ditentukan memang rigid ya. Pada sesi ketiga ini, pasangan calon nomor urut 3 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1 selama 1 menit. Pasangan nomor urut 1 menjawab pertanyaan pasangan calon nomor urut 3 selama 2 menit. Selanjutnya, pasangan nomor urut 2 menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 1 selama 2 menit. Dan kemudian pasangan calon nomor urut 3 menanggapi jawaban dan tanggapan pasangan calon nomor urut 1 dan 2 selama 3 menit. Baiklah, kita mulai dengan pasangan calon nomor urut 3, Bapak Zulkarnain dan Ibu Ranawati, untuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1, Ibu Ratna Mahmud dan Bapak Zabur Nawawi, dengan waktu selama 1 menit. 1 menit itu dimulai dari sekarang, saya persilakan. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan saya sangat pendek. Bagaimana strategi Ibu dan Bapak apabila terpilih sebagai Bupati Kabupaten Musirawas untuk mengundang investor yang bergerak di bidang karet dan sawit masuk ke Musirawas? Perlu kita ketahui, para investor itu pada prinsip berduyun-duyun ingin masuk ke daerah, tapi kalau lihat secara pelayanan birokrasi yang tidak transparan, tidak ada yang akuntabel, maka para pengusaha sangat berat sekali untuk masuk ke daerah kita. Mudah-mudahan apabila Ibu atau Bapak terpilih merubahkan ini, dan pertanyaan saya, tolong pertanyaannya 1, tolong bagaimana cara Bapak atau Ibu seandainya terpilih sebagai calon Bupati Musirawas, bagaimana mengundang para investor, meyakinkan bahwa mereka berinvestasi di Musirawas aman, tentram, dan mempunyai kepastian hukum. Terima kasih. Terima kasih Pak Zulkarnain. Saya persilakan Ibu Ratna Mahmud dan Bapak Zabur Nawawi untuk menjawabnya. Waktunya 2 menit, dan 2 menit itu dimulai dari sekarang, saya persilakan. Terima kasih. Kalau sudah jadi bupati itu gampang. Semua orang pasti mau mendekat. Semua orang pasti mau berinvestasi. Cuma kita harus memanfaatkan seluruh staf ahli, seluruh apa yang ada di sekitar kita untuk bisa bersama-sama menilai. Jangan sampai nanti investor yang kita undang tidak berpihak kepada rakyat. Saat ini sangat banyak contoh investor yang ada, dana bina lingkungannya tidak jelas. Kita ketahui bersama sumber daya yang begitu besar, apalagi karet dan sawit itu, jangankan karet dan sawit, orang tukang apapun diundang ke Musirawas ini mau. Kalau masalah kepastian hukum tentu dengan kontrak. Kalau masalah keamanan ada Pak Polisi. Kalau masalah
keguyuban, masyarakat kita yakin akan menerima investor itu dengan baik selama kita mempunyai itikat baik untuk mensejahterakan masyarakat. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ibu Ratna dan Pak Zabur. Kita lanjutkan dengan pasangan calon nomor urut 2, Bapak Hendra Gunawan dan Ibu Suwarti, untuk menanggapi jawaban pasangan nomor urut 1 tadi. Waktu untuk memberikan tanggapan selama 2 menit yang dimulai dari sekarang, saya persilakan. Baiklah, saya akan menanggapi pertanyaan mengenai investor karet dan sawit. Yang pertama yaitu pelayanan birokrasi. Setelah masuk berarti infrastruktur pendukung yang terutama adalah listrik, kemudian jalan, kemudian proses perizinan harus dipermudah, kemudian keamanan yang jelas, kemudian kita jamin keamanan dari investor tersebut, dan secara prosedural yang nantinya berpihak kepada rakyat sekitar. Itu saja yang kami sampaikan. Baik, saya hanya menambahkan dari visi kami untuk menjadikan Musirawas ini sempurna, yang N-nya tadi nyaman dan aman. Nah, inilah aman, nyaman, siapapun nanti yang akan berkunjung 5 tahun ini ke Musirawas, mudah-mudahan mereka menanamkan investasinya, mereka rebut akan masuk ke Musirawas, karena kita akan siapkan semua fasilitas pendukung untuk itu, infrastruktur jalan, kemudian tadi listrik akan kita siapkan, dan kemudian insya Allah kalau kami jadi bupati dan wakil bupatinya, tidak akan mempersulit untuk bikin proses perizinan, dan tidak ada harganya ini. Tidak ada harganya, satu tikinan mungkin sekian miliar, insya Allah nggak ada. Sehingga mereka akan datang berduyun-duyun ke sini karena proses pelayanan kita akan demikian cepat, kemudian keamanan, dan kita jamin mereka akan untung di Terima Musirawas. kasih Pak Hendra dan Ibu Suwarti. Selanjutnya Pak Zulkarnain dan Ibu Ranawati memiliki waktu 3 menit untuk menanggapi kedua terdahulu tadi, kedua pasangan tadi. 3 menit itu saya persilakan dimulai dari sekarang. Menurut saya memang perlu adanya iklim investasi yang nyaman, aman, tertib, dan punya kepastian hukum. Kita tidak boleh seakan-akan kita sudah menjabat. Kalau saya terpilih orang berbondong-bondong, itu bukan konseptual. Kita ini calon pemimpin, bagaimana pemikiran visioner kita ke depan, itu yang berbicara. Ya, kalau berbicara khayalan, seandai-andai dan seakan-akan, itu bukan menjamin. Jadi seorang pemimpin ke depan harus mempunyai konsep dan kejelasan dalam memimpin Kabupaten Musirawas. Perlu kita ketahui, saya banyak ketemu para pengusaha, pas kebetulan saya salah satu pengurus asosiasi Apindo, mereka pada prinsipnya ingin berinvestasi di daerah, ingin menanamkan modalnya, tapi dia bilang, dasar apa Pak pertarungan uang saya, uang kami ratus miliar di daerah Bapak, apabila kami mengalami suatu hambatan. Itu yang menjadi pertanyaan saya, hambatan-hambatan iklim investasi ini, tidak adanya kepastian hukum dalam berinvestasi. Terus aja Pak ya, kalau kita lihat lahan industri di daerah Jabodetabek itu rata-rata 30 juta per meter Pak, tapi ya Pak, kalau dia menanam daerah kita cukup murah, lalu berbicara mengenai listrik segala macam, itu nggak usah repot. Mereka siap untuk membangun sendiri, jalan, listrik siap dia membangun. Tidak usah melalui PLN, itu udah kata basi. Sebab daerah kita kaya, daerah kita sumber daya alam kita luar biasa. Infrastruktur mereka bangun sendiri, listrik mereka bangun sendiri, itu kecil bagi mereka, tapi kepastian. Jangan adanya KKN, transparansi dalam pengurusan perizinan, itu yang mereka harapkan. Mudah-mudahan saya beri penilaian, kalau Pak Zabur tadi dengan Bu Rana, kalau tadi dikasih 80, saya tingkatkan jadi 85. Bung Hendra Gunawan saya kasih 85. Mudah-mudahan niat baik kami ini didengar oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Kami adalah kandidat calon Bupati Musirawas.
tidak ada sedikit pun ingin menyakitkan masyarakat Musirawas. Kita boleh berbeda pendapat, kita boleh berbeda pikiran, tapi hati bersih, hati nyaman, dan juga teman-teman yang ada di sana tolong tertib sedikit supaya kita enak dalam berdiskusi. Perlu kita ketahui bahwa Kabupaten Musirawas tidak boleh lagi tertinggal, tidak boleh lagi diabaikan. Kita harus bergerak maju. Dunia terbuka, pasar bebas sudah mulai, sudah di depan mata. Jangan sampai kita sebagai penonton di daerah sendiri atau di negeri sini, kita sebagai manusia konsumtif. Insya Allah kita akan menjadikan masyarakat kita adalah masyarakat produser, menghasilkan baik jasa maupun barang. Itu yang kita harapkan ke depan. Mudah-mudahan amanah bagi dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tadi saya lihat sudah tidak sabar para pendukung ya, karena sudah teriak-teriak sendiri sebelum saya suruh ya. Nah sekarang saya suruh untuk berteriak-teriak ya, gunakan yel-yelnya sebelum kita tutup segmen ini. Saya mulai beri kesempatan yel-yel itu. Nomor urut 1 saya persilakan untuk menyampaikan yel-yelnya. 1 juta gentar membela yang benar, maju serentak coblos nomor 1. Marilah semua 9 Desember mencoblos nomor 1. Marilah semua 9 Desember menangkan nomor 1. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada para pendukung paslon nomor 3. Saya persilakan. Zulkarnain bupatinya, Ratnawati wakilnya, coblos nomor 3. 1, 2, 3. 1 tambah 2 sama dengan 3. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Pada hari Rabu yang menang nomor 3. Menuju Musirawas baru bersama berjuang menang. Yes, 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 merdeka. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada pendukung paslon nomor 2. Saya persilakan. Tetap semangat, jos! Tetap semangat, jos! Pak Hendra siapa yang punya? Pak Hendra siapa yang punya? Pak Hendra siapa yang punya? Yang punya Musirawas. Bu Swati siapa yang punya? Bu Swati siapa yang punya? Bu Swati siapa yang punya? Yang punya Musirawas. Pak Hendra oke. Bu Swati oke. Coblos nomor. Coblos nomor. Aduh lagi berarti. Aduh lagi berarti. Murah sempurna. Murah sempurna. Coblos nomor. Coblos nomor. Terima kasih. Para pendengar RRI yang tetap setia mengikuti acara ini, dan tentu saja para pemirsa televisi Selampari terutama yang kami banggakan, begitu juga dengan hadirin. Sebelum kita mengakhiri segmen keempat ini, maka berikan kesempatan kepada kita untuk beristirahat selama 3 menit.